Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Herdi Pratama, NPM 213800076 dari kelas B, Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi antar sel. Komunikasi antar sel adalah interaksi antara satu sel dengan sel lainnya atau antara sel dengan lingkungannya. Tujuan komunikasi ini adalah agar setiap organ di tubuh kita dapat menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga dapat menjaga kelangsungan hidup. Manusia bisa mendapatkan informasi karena melakukan komunikasi dengan manusia lainnya. Komunikasi antar manusia dilakukan dengan cara menggunakan berbagai media, seperti suara, gambar, atau gerakan tubuh. Molekul sinyal atau ligan. Sel tumbuhan dan sel hewan melakukan komunikasi menggunakan molekul sinyal ekstraseluler yang disebut ligan. Komunikasi ini bertujuan untuk mengontrol metabolisme sel, pertumbuhan, diferensiasi jaringan, sintesis protein dan sekresi protein, serta mengatur komposisi cairan ekstraseluler. Molekul sinyal atau ligan ini disintesis atau dibuat dan disekresikan oleh sel sinyal. Satu molekul sinyal hanya menghasilkan satu respon spesifik pada sel target yang memiliki reseptor spesifik atau sesuai respon. Pada organisme multiseluler, molekul sinyal dapat berupa molekul hidrofilik atau hidrofobik. Kedua kelompok molekul ini memiliki mekanisme yang berbeda dalam proses kerjanya di dalam sel. Beberapa molekul sinyal hidrofobik, misalnya steroid, retinoid, dan trioksin, dapat berfungsi baik di dalam sel maupun berikatan dengan reseptor intraseluler atau antar sel. Reseptor intraseluler ada dua macam, yaitu reseptor yang terdapat di sitoplasma dan di dalam inti sel. Berbagai molekul kecil hidrofilik seperti asam amino, lipid, dan asetilkolin, peptida, dan protein digunakan untuk komunikasi antar sel. Molekul sinyal berupa hormon steroid, vitamin D3, dan asam retinoik yang dapat menembus membran sel dan berikatan dengan reseptor spesifik intraseluler dan membentuk kompleks hormon reseptor, kemudian translokasi ke dalam inti sel dan berikatan dengan elemen DNA yang responsif terhadap hormon reseptor yang kompleks. Proses ini menyebabkan diaktifkannya gen target untuk mensintesis protein tertentu. Cara komunikasi antar sel lainnya adalah melalui reseptor yang terdapat di permukaan membran sel. Reseptor membran, dalam hal ini molekul ligan, bekerja sebagai ligan yang berikatan dengan molekul komplement pada permukaan luar membran. Ikatan ini menyebabkan perubahan komponen reseptor di dalam sel atau menginduksi respons seluler yang spesifik. Proses tersebut dikenal dengan sinyal transduksi. Salah satu kelompok reseptor pada permukaan membran yang mengaktifasi protein G dikenal dengan G protein atau GPCRS. GPCRS ditemukan pada semua sel eukariotik, mulai dari ragi sejenis jamur hingga manusia. Molekul sinyal dan reseptor membran. Komunikasi menggunakan sinyal ekstraseluler biasanya melibatkan beberapa langkah berikut. Sintesis pelepasan molekul sinyal oleh sinyal transport sinyal. Nomornya nggak kena. Molekul sinyal dan reseptor membran komunikasi menggunakan sinyal ekstraseluler biasanya melibatkan beberapa langkah berikut. 1. Sintesis. 2. Pelepasan molekul sinyal oleh sel sinyal. 3. Transport sinyal menuju sel target. 4. Molekul sinyal berikatan ke protein reseptor untuk mengaktifasinya.
5. Inisiasi satu atau lebih jalur sinyal transduksi yang telah diaktifasi oleh reseptor. 6. Terjadi perubahan spesifik pada fungsi seluler, metabolisme, atau perkembangan. Dan 7. Pelepasan sinyal sehingga seringkali menyebabkan terhentinya respon seluler. Sebagian besar reseptor diaktifasi oleh ikatan molekul dengan membran, misalnya hormon, faktor pertumbuhan, neurotransmitter, dan feromon. Terdapat beberapa cara komunikasi sel yang menggunakan reseptor membran, yaitu juktarin, otokrin, prakin, dan endokrin. Signaling jutakrin. Signaling jutakrin merupakan komunikasi dua sel yang berdekatan dengan membentuk pori yang menghubungkan kedua sel tersebut sehingga ion dan molekul terkecil dapat melalui pori yang terbentuk. Signaling otokrin. Signaling otokrin sel atau sel-sel merespon molekul yang disekresikannya sendiri. Sinyal ini juga dijumpai pada sel-sel tumor yang mensekresi faktor pertumbuhan secara berlebihan hingga mengindukasi proliferasi sel yang tidak terkendali. Hal ini menyebabkan terbentuknya tumor yang dapat menekan jaringan atau organ yang ada di sekitarnya. Signaling prakrin. Signaling merupakan komunikasi antar sel jarak pendek. Sel sinyal mensekresi molekul sinyal targetnya pada sel-sel yang berdekatan dengan sel sinyal. Misalnya, epinefrin merupakan neurotransmitter yang dilepaskan oleh satu sel saraf ke sel saraf lainnya atau ke sel saraf efektor pada otot rangka. Kemudian dapat berikatan dengan reseptor membran pada sel-sel target yang ada di sekitarnya dan menginduksi perubahan di dalam sel target. Signaling endokrin. Signaling endokrin merupakan contoh komunikasi antar sel jarak jauh karena sel sinyal terletak di lokasi yang relatif jauh dari sel target. Dalam sinyal ini, molekul sinyal adalah hormon. Molekul sinyal dapat sampai ke sel target karena ditransfer melalui darah atau cairan ekstraseluler lainnya. Signaling endokrin misalnya terjadi pada siklus reproduksi wanita. Hormon yang terlibat dapat berupa peptida atau steroid. Hormon peptida misalnya FSH, LH, sedangkan hormon steroid misalnya estrogen dan progesteron. Mekanisme signaling endokrin pada siklus reproduksi wanita. Udah lagi. Sinyal transduksi intraseluler. Sinyal transduksi merupakan proses pengubahan ikatan molekul sinyal pada reseptor sel target untuk menghasilkan respon biologis. Dalam hal ini terdapat second messenger yang bekerja sebagai agen sinyal transduksi. Second messenger ini dapat membawa sinyal dari beberapa reseptor. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.